Pagi anak-anak ibu yang terkasih, masih tetap dalam keadaan sehat bukan? Ibu harap semua anak-anak ibu masih tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran di rumah. Hari ini pelajaran agama kita yaitu mengenai doa permohonan. Sebelumnya ibu akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang anak yang bernama Beppo. Beppo adalah seorang anak yang memiliki dari keluarga yang tidak mampu. Walaupun hidup dalam serba kekurangan, namun kedua orang tua Beppo selalu mengajarkan Beppo untuk tetap bersyukur dan memohon kepada Tuhan jika ada suatu hal yang diinginkan oleh Beppo. Oleh sebab itu, suatu ketika Beppo pergi ke sebuah bukit untuk menulis sebuah surat. Surat yang dituliskan oleh Beppo akan Beppo kirimkan kepada Allah Bapa. Isi suratnya yaitu, "Bapa yang terkasih, Beppo, kakak, dan adik Beppo sangat miskin. Kami selalu kekurangan makanan dan pakaian. Musim dingin sudah dekat. Apakah Allah Bapa bisa mengirimkan beberapa potong pakaian? Walaupun pakaian bekas, kami akan sangat senang menerimanya. Hormat saya, Beppo." Setelah menuliskan surat kepada Allah, Beppo mengikatnya di sebuah balon gas lalu menerbangkan balon tersebut. Nah, bagaimana cara Tuhan Allah untuk mengabulkan permohonan Beppo? Ternyata ketika balon yang diterbangkan Beppo sudah mulai menciut dan turun ke bawah, balon Beppo tersangkut di sebuah pohon. Pada saat yang bersamaan datanglah seorang bapak yang sangat baik yang melihat adanya surat yang terikat di balon tersebut. Ketika membacanya, bapak tersebut menjadi tersentuh hatinya, kemudian membantu Beppo dengan mengirimkan beberapa potong pakaian dan makanan ke rumah Beppo. Cara Tuhan untuk menyelamatkan kita atau mengabulkan doa kita sangat beraneka ragam. Bisa jadi cara Tuhan untuk mengabulkan doa-doa kita dilakukan dengan hal-hal yang tidak kita duga, seperti halnya Beppo. Tuhan mengirimkan seorang bapak yang baik hati untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam mengabulkan dan membantu Beppo. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, jika punya kitab suci bisa dibuka kitab sucinya sambil didengarkan video pembelajaran ibu. Dibuka kitab sucinya Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Tentang hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dikabulkan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika meminta roti, atau memberi ular jika dia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik
kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, doa merupakan cara kita untuk berkomunikasi dan berbicara dengan Tuhan. Dalam doa, kita mengungkapkan perasaan kita, mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan Yesus secara jujur dan tulus serta rendah hati. Baik perasaan hati kita dalam suasana suka maupun pada saat kita sedang berduka atau bersedih. Jenis doa berdasarkan isinya, ada doa syukur yang sudah kita bahas beberapa minggu lalu, doa pujian, dan doa permohonan. Doa permohonan adalah doa yang kita lakukan pada saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan dan pengharapan. Berdoa permohonan dilakukan dengan baik dan sikap yang rendah hati dan diungkapkan dengan tulus. Berdoa tidak boleh dengan tinggi hati atau dengan sombong, melainkan dengan penuh penghayatan dan sungguh-sungguh. Dari bacaan kitab suci dalam Injil Matius 7 ayat 7 sampai 11 tadi yang sudah kita baca dan kita dengarkan secara bersama-sama, di sana Yesus memberikan pesan kepada kita. Kira-kira apa saja pesan-pesan yang disampaikan Yesus? Ya, pesan Yesus yang pertama, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi, ketika kita ingin membutuhkan sesuatu, kita menginginkan sesuatu, kita tidak perlu malu untuk meminta dan memohon kepada Yesus. Karena apapun yang kita minta dan kita mohon dengan sungguh-sungguh dan tulus hati, Yesus pasti akan mengabulkan dan mendengarkan permohonan kita. Yang kedua, carilah maka akan mendapatkan. Yesus tidak menginginkan kita hanya meminta tapi tidak berusaha. Misalnya, kita ingin menjadi juara 1 di kelas, tapi kita tidak pernah belajar, kita hanya berdoa saja. Yesus tidak suka dengan perbuatan seperti itu. Yesus ingin kita tetap berdoa dan berusaha. Jadi, apapun permohonan yang kita inginkan harus dilakukan juga dengan usaha. Ketika kita ingin menjadi juara 1, maka kita harus berusaha. Usahanya apa? Yaitu dengan rajin belajar, mengerjakan tugas-tugas dari Bapak dan Ibu guru, serta mematuhi segala peraturan sekolah. Yang ketiga, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi, kita tidak perlu malu apabila kita memohon dan meminta kepada Yesus, karena siapapun yang memohon dan meminta kepada Yesus akan diterima Yesus dengan hati yang senang. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat apa saja sih Bu kita harus melakukan doa permohonan? Doa permohonan dapat dilakukan di berbagai kegiatan. Misalnya, saat akan berpergian, kita mohon perlindungan dalam perjalanan dan kesehatan sampai tujuan. Saat akan belajar, mohon bimbingan dari Roh Kudus agar dapat memahami pelajaran dengan baik dan fokus. Atau pada saat kita berulang tahun, atau saat teman kita berulang tahun, kita berdoa mohon supaya diberikan umur yang panjang, kesehatan, rezeki,
dan dapat menjadi anak yang baik. Kemudian saat sedang bersedih, kita berdoa mohon roh penghiburan agar kita diberikan kekuatan dan penghiburan sehingga kita dapat kembali bersemangat. Ada lagi kira-kira? Coba dipikir-pikir dulu. Siapa yang tahu pada saat kapan kita melakukan doa permohonan? Bisa juga pada saat kita sedang sakit. Pada saat kita sedang sakit, kita mohon penyembuhan kepada Tuhan agar kita diberikan kesembuhan. Nah, anak-anak ibu tadi sudah mendengarkan materi tentang doa permohonan. Tugasnya yang pertama, apa yang dimaksud dengan doa permohonan? Yang kedua, apa saja pesan yang disampaikan Yesus dalam Injil Matius 7 ayat 7 sampai 11. Yang ketiga, tuliskan jenis-jenis doa berdasarkan isinya. Yang keempat, buatlah sebuah doa permohonan tentang situasi dan kondisi saat ini, yaitu pada saat ini kita sedang menghadapi sebuah pandemi yang disebabkan oleh virus corona yang membuat kita tidak bisa bersekolah, tidak bisa bertemu guru, teman-teman, dan hanya berdiam diri di rumah, tidak bisa berpergian. Kira-kira apa doa permohonanmu agar masa pandemi corona ini segera berlalu? Untuk tugasnya dikirimkan ke WA pribadi ibu, jangan lupa dituliskan nama dan kelasnya. Selamat beraktivitas dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Tuhan memberkati.